Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga. Oke, di pagi ini saya akan menyampaikan materi, bukan materi sih, tapi aktivitas kegiatan olahraga, yaitu aktivitas bersepeda. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini sepeda masih marak ya, seperti itu. Nah, saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara persiapan bersepeda, bukan sepeda di jalanan ya, tapi untuk persiapannya dulu. Karena untuk bersepeda di jalanan saya akan membagi videonya di lain hari gitu. Oke, seperti yang kalian lihat, saya sekarang masih bangun tidur jadi belum bisa fresh gitu ya. Saya akan berbagi tips tentang persiapan saya ketika mau berolahraga sepeda itu. Oke, ikutin terus. Oke, yang pertama kita tentu saja menyiapkan sepeda dulu, karena percuma kita ingin bersepeda tapi tidak punya sepeda. Oke. Ya. Ya, seperti yang bisa dilihat ya, ini sepeda saya. Oke, maaf teman-teman semua, siswa semua, saya menunjukkan hal yang kurang baik, yaitu sepeda saya yang kotor. Tidak masalah ya. Oke, yang perlu kita cek pertama kali adalah rantainya dulu ya. Maksudnya itu apakah ada yang soak atau gimana, bahasanya apa soak ya. Begitu. Terus juga kondisi ban tentu saja ini aman ya kan. Kita yang utama itu rantai ya, rantai aman atau tidak. Kita boleh kalau sepeda kalian kebetulan yang model sekarang itu tentu ada persneleng. Kalau sepeda motor persneleng ya, bahasa mudahnya itu aja ya. Jadi boleh dicek semuanya seperti itu dulu. Oke teman-teman, ketika kalian sudah mempersiapkan sepeda kalian dan dirasa sepeda kalian itu sudah aman, tidak ada terkendala apapun, dirasa sudah layak jalan, maka setelah itu kalian perlu menyiapkan isi tas ya. Oh ya, saya jelaskan dulu. Kalau saya biasanya ketika bersepeda itu lebih suka menggunakan tas ransel khusus sepeda ya. Kenapa kok saya menggunakan tas ransel itu? Biar tidak riweh gitu. Kadang kan ada orang yang menggunakan tas sabuk, nah itu juga bagus. Biasanya itu kalau sepedanya itu seli ya, sepeda lipat itu. Terus juga ada yang menggunakan tas lempang. Nah, kalau tas lempang itu saya kurang setuju, karena membuat pergerakan kita kurang leluasa gitu. Jadi tidak los gitu ya. Oke. Lalu apa saja isi tas saya itu saya jelaskan ya teman-teman. Kalau saya, biasanya kalau saya sih isi tasnya yang pertama itu alat-alat seperti ini ya. Ini satu alat tapi intinya kunci untuk bersepeda ya. Jadi ketika kalian bersepeda nanti dikhawatirkan ada rantai yang kendor atau mungkin putus atau mungkin ada apalagi ada teman-teman yang bersepeda itu membutuhkan alat-alat. Nah, ini kalian siap ini ya. Kalau saya biasanya menggunakan ini, dan ini cukup membantu ya. Masukkan dalam tas. Setelah itu dompet yang tentu saja ada isi uangnya, dan juga identitas, itu yang penting ya, ada identitasnya seperti itu ya. Itu cukup penting. Kita tidak tahu apa yang terjadi di jalanan, tapi ya kita berdoa yang terbaik, tapi identitas itu penting. Masukkan dalam tas. Nah, setelah itu jam tangan. Oh maaf, kalau jam tangan itu dipakai ya, jadi ini juga tips juga, kalau bersepeda itu kalau bisa menggunakan jam tangan. Alangkah baiknya jam tangan itu jam tangan olahraga ya, supaya tidak mengganggu pergerakan kalian. Karena ada yang model seperti ini. Nah, ini model seperti ini sebetulnya kurang cocok untuk sepeda karena besi gini. Biasanya kan kalau sepeda itu menggunakan yang dari karet itu, kalau yang olahraga ya kan. Ini dipakai ya. Ya, ini berikutnya kalau saya pribadi ya, saya lebih suka menggunakan tas sebagai wadah air minum saya.
Kenapa? Karena itu kenyamanan ya, kenyamanan tiap orang beda-beda. Kalau saya itu tidak pasti setiap saat, setiap waktu itu minum, enggak. Jadi saya biasanya minum itu ketika saya istirahat, jadi saya masukkan dalam tas. Sebetulnya lebih nyaman atau lebih simple ketika air minum itu atau botol air minum itu ditaruh di frame gitu, di tempat air minum di frame itu kan ada, itu lebih simple, jadi lebih gampang untuk ambilnya. Nah, tapi kalau saya lebih suka di dalam tas. Cuman perlu diingat ketika kalian menggunakan tempat air minum itu, kalian harus membeli yang bagus. Sedikit mahal tidak apa-apa. Karena apa? Ketika kalian membeli yang abal-abal, itu biasanya ketika air minum ditaruh di frame, itu nanti ketika terjadi goncangan itu akan jatuh, gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu, saya sarankan lebih baik ditaruh dalam tas seperti saya ini. Itu ya. Nah, itu yang ada di dalam tas saya. Oh ya, maaf, satu lagi. Ketika kalian membawa HP, nah itu jangan lupa kalian membawa plastik ya, apalagi di musim hujan seperti ini, lebih baik kalian membawa plastik. Gunanya apa? Ketika hujan turun itu kan kalian biasanya neduh, rata-rata bersepeda itu neduh ketika hujan. Cuman di sini kan ada beberapa orang itu yang terburu-buru atau bahkan menikmati suasana hujan ketika bersepeda itu. Nah, itu nggak ada salahnya juga kalian membawa plastik seperti ini ya. Dikhawatirkan nanti ketika terjadi hujan tas kalian tembus, nah itu terjadi rusak lah intinya kalian kalau tidak pakai plastik. Jadi saya lebih baik pakai plastik. Dan juga ketika kalian memiliki hobi fotografi, contoh saja kalian bersepeda tapi sambil ingin menikmati pemandangan alam menggunakan kamera dan lain sebagainya, nah itu juga pakai plastik gitu ya. Oke, kalau isi-isi di dalam tas dirasa sudah cukup, berikutnya saya akan membagikan tips, yaitu pakaian untuk bersepeda. Untuk teman-teman semuanya itu kalau bisa ini juga nggak wajib sih, cuman saya sarankan itu lebih baik bersepeda, apalagi kalau bersepedanya itu agak jauh, itu mengenakan jersey khusus sepeda ya. Kalau kalian lihat selama ini kan banyak pesepeda yang menggunakan jersey sepak bola atau menggunakan kaos-kaos seperti ini apa adanya, itu nggak masalah juga ya, intinya sama untuk olahraga. Cuman ketika kalian menggunakan jersey sepeda itu terkesan gimana ya, intinya itu lebih auranya itu lebih semangat gitulah untuk bersepeda gitu. Dan juga kegunaannya tentu saja banyak ya kan. Kalau saya tunjukkan aja beberapa contoh. Ini saya kebetulan memiliki 4 jersey sepeda, saya tunjukkan satu-satu ya. Nah, sepeda lengan panjang ini, nah ini kan ada resletingnya, ada leregannya sini. Jadi itu gunanya ketika kalian gerah itu bisa dicopot, jadi nanti dada kalian agak terbuka sedikit. Nah, ini bisa untuk masuk udara, jadi agak silir gitu. Bahasanya apa ya silir? Ya intinya gitu, silir gitu. Itu ya. Nah, terus yang kedua sama ini lengan panjang juga, sama kegunaannya sama ya kan, ada leregannya juga, ada leregannya. Nah, terus setelah itu ada juga 2 lengan pendek seperti ini, lengan pendek sama ada leregannya juga. Nah, kalau untuk sepeda itu jersey-nya itu ya sesuai style masing-masing ya. Kalau saya lebih suka yang gombor, maksudnya itu yang tidak jangkis gitu, yang nggak terlalu meletot gitu. Ini kan gombor ini ya kan. Terus ada juga itu yang kebetulan saya punyanya lengan pendek yang jangkis ya, itu meletot meletot dengan lengan. Nah, itu jadi ketika dikenakan itu nanti seperti ini ya. Nah, kalau saya sebetulnya kurang leluasa, cuman kebanyakan pesepeda road bike itu menggunakan yang seperti ini ya kan. Nggak harus mahal, nggak harus yang original, nggak harus yang yang kualitasnya bagus gitu, nggak harus. Cuman kalau mampu beli itu ya lebih baik lagi gitu ya. Nah, jadi saya kalau menggunakan ini, saya jujur kurang nyaman karena saya pakainya tadi yang kalian lihat sepeda saya MTB ya. Jadi saya lebih sering menggunakan yang gombor-gombor gitu. Kalau yang road bike biasanya pakai yang jangkis, karena itu biar ketika angin
intinya membelah angin gitu ya kan. Kalau gombor itu kan bek 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 gitu, kalau road bike lebih cocok pakai ini ya. Tapi ingat ketika jankis itu ketika menggunakan lengan yang ngepres itu harus tetap nyaman, jadi bahannya elastis. Kalau dipakai itu tidak mengganggu pergerakan gitu kan. Ada yang penting meletet gitulah, padahal ketika kalian bergerak itu tidak leluasa, cuman kelihatan keren. Nah itu yang salah. Yang bagus itu ya yang terlihat meletet terlihat meletet akan tetapi juga nyaman dipakai gitu ya. Perhatikan apa fungsi penggunaannya, bukan apa fungsi dilihatnya gitu. Intinya dilihat orang keren tapi kok tidak enak dipakai, nah itu sama aja. Terus berikutnya sama ya seperti ini. Nah kalau ini lengan pendek tapi yang gombor gitu, saya juga suka pakai ini. Biasanya kalau yang pakai lengan pendek itu, kalau yang cuaca seperti ini mendung-mendung itu saya lebih suka memakai yang pendek gitu ya kan, karena ya suasana tidak panas, silir gitu ya kan. Tapi kalau yang suasana panas musim kemarau itu saya biasanya pakai yang lengan panjang ya, kali pengen hitam ya, tapi biasa kalau cowok hitam ya nggak masalah ya. Ya terus berikutnya yaitu apalagi selain itu ya tadi ya. Oh ya, setelah kalian mengenakan pakaian kalian, jersey kalian menggunakan helm. Nah helm di sini saya sarankan juga harus SNI nggak, maksud saya itu melindungi kepala. Jadi kalau ini helm saya ini cukup melindungi ya, jadi seperti ini. Terus perlihatkan yang belakang ini, yang belakang ini kan juga melindungi ya, melindungi, kelihatan nggak? Ini melindungi kan. Ada itu helm yang cuman segini itu untuk gaya-gayaan itu, karena harganya murah dan juga keren. Jadi dipakainya cuman seperti ini, cuman kelihatan di sininya aja, itu tidak melindungi kan. Itu jadi ketika terjadi crash atau jatuh itu nanti bagian kepala sini terlindungi tapi bagian samping-sampingnya enggak. Nah kalau ini kan melindungi semuanya gitu ya kan. Legend, aku ganteng jadi melindungi kepala. Terus berikutnya ya seperti tadi yang saya sudah contohkan, kacamata ya, kacamata. Oh tadi sudah saya contohkan belum ya. Terus kacamata ini kalau bisa kacamata sepeda juga ya. Kalau ini lebih condong ke fungsi dan juga necisnya gitu. Jadi kalau kalian menggunakan apa namanya kacamata main, kacamata gaul, itu mungkin fungsinya sama dia kan, melindungi dari terik matahari gitu, tapi tidak pantas dilihatnya, itu kurang pantas gitu, kurang cocok gitu. Dan juga ya, jadi kalau pakai sepeda, jadi kalau pakai kacamata yang apa namanya, yang kacamata main itu dikhawatirkan nanti nggak kuat gitu, nanti terus jatuh. Tapi juga ada yang kacamata gaul itu tapi yang kuat itu nggak masalah gitu ya. Itu dari segi fungsinya itu mungkin sama, tapi kalau saya lebih sarankan sepeda itu, maksudnya kacamata khusus sepeda, karena lebih cocok dan juga ini ya tidak mudah jatuh. Jadi seperti ini kacamata saya tuh kebetulan kacamata khusus sepeda ya, ini seperti ini. Nah ini jadi itu kalau dipakai itu plek gitu. Jadi kalau kacamata yang gaul itu yang gini itu kan, kalau kelilipan itu kan masih masuk itu kan, tapi kalau ini enggak nih gitu ya. Jadi dipakai itu juga cocok, dilihat itu juga keren ya kan. Tergantung yang pakai sih, ada juga yang enggak keren karena bentuknya wes pagu. Nah itu berikutnya sarung tangan ya. Penting nggak sarung tangan? Kalau dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting ya bisa juga. Karena apa? Karena kalau jalannya cuma sebentar itu ya nggak usah, nggak apa-apa. Cuman kalau perjalanan jauh itu kalau bisa menggunakan sarung tangan. Gunanya untuk apa? Supaya tidak licin ya kan, supaya tidak licin. Jadi kalau kalian udah berkeringat itu kebetulan biasanya itu akan licin gitu ya kan. Dan juga kalau saya sarankan yang seperti ini, yang jarinya kelihatan ini kan, ada juga itu sarung tangan itu yang full gitu. Nah itu kalau yang pakai yang full itu, kalau kalian menggunakan HP itu agak riweh gitu, dan juga kadang nggak bisa.
Cuman kalau saya pernah punya itu yang full, tapi kalau dipakein HP, maksud saya mengoperasikan HP itu tetap bisa gitu. Tapi kalau yang seperti itu biasanya harganya ya juga nggak ramah ya kan, dan juga tetap aja lebih riweh dan juga kurang mantep gitu lah. Jadi kalau saya sarankan yang seperti ini ya, jadi lebih silir, satu silir yang kedua juga untuk mengoperasikan HP itu juga mudah, seperti itu teman-teman ya. Jadi udah jersey, helm, kacamata, terus sarung tangan, itu udah cukup ya. Oke, berikutnya celana sepeda. Nah ini kalau kalian anggap ini nggak begitu penting, kalau saya bilang ini sangat penting ya, yaitu celana sepeda. Jadi pakai celana sepeda itu yang ada pelindungnya ini ya, baik untuk cowok ataupun untuk cewek, itu pelindung. Jadi ada busanya di dalam celananya, itu ada busanya seperti ini gitu. Ini maaf, ini bukan porno atau apa, ini harus melindungi kemaluan. Jadi ketika pesepeda itu perjalanan jauh, itu biasanya akan terasa nyeri di bagian tertentu ya. Itu tips saya harus menggunakan celana yang ada busanya seperti itu. Bahkan kalau saya baca-baca itu ketika bersepeda yang terlalu lama, terutama untuk cowok, tanpa mengenakan celana yang ada pelindungnya, itu nanti akan menimbulkan sesuatu yang buruk gitu di bagian reproduksi laki-laki gitu. Nah, dan juga untuk perempuan. Untuk perempuan itu juga saya sarankan pakai yang ada busanya. Itu kenapa? Ini maaf banget itu karena apa ya, saya dirasa kurang cocok gitu kalau ngomong ini. Tapi intinya itu di bagian kemaluan itu harus dilindungi gitu. Karena dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tentu saja kalian sudah paham itu ya. Ini maaf, ini saya melirik ke sana ke sini karena di luar sana kayaknya sudah banyak yang menunggu saya gitu. Ya, ini jadi celana padding atau celana yang ada busanya itu harus gitu, saya sarankan gitu. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa saya bangun tidur jadi belum mandi. Nah, ini juga kewajiban buat kalian, kalau bisa cuci muka dulu ya, jangan sampai tidak gitu. Kalau saya biasanya kan ada itu teman-teman itu yang mandi dulu sebelum bersepeda. Kalau saya tidak suka, karena kalau bersepeda itu nanti kan bakalannya berkeringat, terus juga panas, terus juga berdebu dan lain sebagainya, nanti kotor lagi dong. Jadi kalau saya biasanya hanya cuci muka pakai parfum lah seperti itu ya, cuci muka pakai sabun dan sebagainya, dengan tujuan agar kelihatan fresh gitu. Masa kita mau bersepeda jauh mukanya muka kasur kan ya enggak gitu. Jadi itu tips dari saya, kalau bisa, bukan kalau bisa sih, ini penting juga harus cuci muka dulu gitu ya teman-teman. Kalau saya sendiri kurang suka itu kalau mandi dulu. Kalau kalian gimana ya terserah kalian. Mungkin ada yang mandi dulu terus habis itu bersepeda, habis bersepeda mandi lagi, itu juga ada. Kalau saya lebih baik bersepeda mandinya habis bersepeda gitu. Oke? Dan jangan lupa sepatu teman-teman. Nah, tapi kalau sepatu yang seperti ini kurang saya rekomendasikan untuk bersepeda ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini sepatu yang menggunakan tali ya. Kalau sepeda itu kalau bisa menggunakan sepatu yang modelnya apa namanya, yang keraketan itu loh, yang keraketan itu. Yang cowek gitu ya. Mau saya tidak bisa mencontohkan karena tidak ada di sini gitu. Kenapa kok saya intinya menyarankan kalian untuk menggunakan sepatu yang apa sih modelnya yang keraketan itu? Karena supaya aman. Jadi dikhawatirkan nanti ketika kalian menggunakan sepatu yang ada talinya, terus nanti talinya copot, itu nanti bisa masuk ke rantai atau kemana lah, itu nanti menimbulkan kecelakaan. Itu juga bahaya. Intinya sangat bahaya ketika tali kalian itu masuk ke rantai gitu, atau mungkin bisa mengganggu pesepeda yang lain juga gitu. Intinya seperti itu ya teman-teman. Terus juga tidak harus beli yang mahal, kan itu ada yang ada kliknya itu, biasanya road atau juga yang MTB juga ada yang menggunakan sepatu khusus sepeda yang berkaitan dengan pedalnya, atau
menyatu dengan pedal itu loh. Kalau kalian tahu, mungkin kalian bisa lihat channel-channel sepeda yang lain itu yang lebih profesional. Itu kan ada yang sepatu yang menempel langsung di pedalnya. Nah itu juga kalau yang kurang terbiasa itu juga intinya riskan juga. Tapi kalau yang sudah mahir, nah itu juga keren, menggunakan itu juga cukup bagus, juga aman juga. Intinya kalau orang-orang yang menggunakan klip, yang menggunakan itu nempel dari pedal ke sepatu, itu biasanya yang sudah lama bersepeda, dan itu katanya itu juga nyaman dipakai, itu menyatu dengan antara pesepeda dengan pemiliknya, itu katanya seperti itu. Cuman kalau saya masih belum, satu karena kurang terbiasa, yang kedua juga harganya yang mahal gitu. Nah ini yang saya contohkan ini adalah tips-tips bersepeda untuk pemula gitu. Jadi untuk orang-orang yang seperti saya, yang bersepedanya itu cuma sekedar hobi gitu ya, cuma sekedar hobi, dan juga perjalanannya tidak terlalu jauh. Cuman kalau kalian menggunakan klit itu juga harus mahir juga, harus mahir. Jangan sampai kalian menggunakan klit tapi nyopotnya nanti susah. Nah itu ketika di jalan raya itu nanti juga bahaya juga gitu ya teman-teman. Jadi intinya kalau untuk sepatu saya sarankan kalian menggunakan sepatu yang modelnya kraket gitu. Itu banyak juga dijual di online shop, itu banyak yang tidak ada klitnya, itu juga ada yang ada klitnya juga lebih banyak lagi gitu. Kalau ingin tahu yang klit dan sebagainya, kebetulan saya tidak punya, coba aja share di coba aja cari di channel-channel sepeda yang lain gitu ya. Oke, yuk langsung mari kita bersepeda. Ya oke teman-teman, ketika kalian sudah mengenakan jersey kalian dan juga perlengkapan yang lainnya seperti helm, kacamata, sarung tangan, jersey, celana khusus sepeda, ya udah kita lanjut bersepeda. Oke.